Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhisna Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya mursalin wa syuhada wa salihin thumma ila arwah jami'il ulama al-amilin wal fuqaha al-muhtadin wa jami' awliya masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha aynama kanu wa halal arwahum khususan ila ruh sahib hadzal kitab Sayyidina al-Imam al-Alim al-Lamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa sulaha hadhil baldah wa man amara wa abadallah fi hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah khususan ila muslimin muslimat fi Aceh wa Sumatera. An Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim bil jannah wa anna Allah barakati sayyidina Rasulullah barakati ulama'ina barakati surat al-Fatihah. An Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna al-futuh wal munuh wa rusukh wa sulhadid wa ruh wa tabatan nasuh wa anna Allah yarzuqna al-manafi wal amal wa yafaduna min azzi wa zalajut wa il'amarana fi sihatin wa afiyah wa yakhtim lana bil husna wa waradin anna ala hadiniya wa ala kulli nadin salihah jami'a syamirah min khairati dunya wal akhirah nawayna kama nawa wa salafuna wa rijalna salihun. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yadkhil niyatina fi niyatim ma'amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidin wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa la tata'azzam 'alan nasi fatanqati'a 'anka khairatid dunya wal akhirah. Wala tumazzikin nasa bilisanika fatumazzikaka kilabun nari yaumal qiyamah finnar. Qala Allah ta'ala wan nashitatu nashta wan nashitati nashta. Hal tadri ma hunna ya Mu'ad? Ya Mu'ad, Naam. Qultu wa ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala kilabun fin nari tanshitul lahma minal admi. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah man yutiku hadhil khisala wa man yanju minha
qala ya Mu'ad innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi innama yakfika min dhalik an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsika fa idzan anta ya Mu'ad qad salimta. Qala Khalid bin Ma'dan فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاد هذا الحديث العظيم. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال واعلم أن أعظم الأسباب في الرسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة. فالعامي بمعزل عن أكثر هذه الخصال والمتفقه مستحدث لها وهو متعرض أو معرض للهلاك بسببها. نعم إلى آخر ما قال الإمام الغزالي. بسم الله نوينا تعليم وتعلم وتذكير وتذكر والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. Para rawuh, para hadirin, ugi para hadirat, para jamaah khususipun jajaran takmir Masjid Al-Islah lan sedanten kemawon para sepuh lan para ingkang hadir kamugi tansah dipun paringi istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nglajengaken pembahasan saking kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali sampai kepada wejangan di akhir dari riwayat ingkang dipun riwayataken Sayyidina Mu'ad bin Jabal saking Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wingi sampun dibahas nggih tentang bagaimana pesan-pesanipun Rasulullah setelah Sayyidina Mu'ad menika wedi pripun carane selamat. Wonten beberapa pesan untuk kemudian menjaga lisan dari menghibah terutama kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang ahlul ilmi. Karena luhumul ulama masmumah. Sampai Imam Suyuti ndawuhaken bahwa laham dagingnya ulama. Karena ngrasani niku lak mangan kados memakan daging saudaranya. Maka dikatakan luhumul ulama masmumah, hati-hati. Dagingnya ulama itu beracun. Artinya apa? Akan mendatangkan malapetaka yang besar ketika lisan kita itu jari, lisan kita itu berani untuk kemudian membicarakan mereka kepada sesuatu yang ketika mereka mendengarnya menika akan tidak merasa senang walaupun benar. Niku namanya ghibah. Nggih. Kalau yang tidak benar namanya ngarang-ngarang niku fitnah. Jadi ngrasani niku membicarakan sesuatu yang memang benar.
Kemudian juga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dosa yang ada pada kita itu tidak kita sebarkan, tidak kita ajarkan kepada orang lain. Dan dikasih juga untuk kasih nasihat juga untuk tidak membersihkan diri kita dengan mengorbankan orang lain, mengangkat dengan menjatuhkan orang lain, dan tidak memasukkan perkara dunia di dalam perkara akhirat, dan juga jangan riak dengan amal yang dikerjakan. Dan yang terakhir kemarin, jangan takabur di dalam majelis, merasa lebih baik daripada orang lain di dalam satu perkumpulannya. Dan juga jangan berbisik-bisik kepada seseorang sementara di orang lain menika adalah sementara di sebelahnya ada orang lain, orang satu. Naam. Memang para rawuh ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisik-bisik niku mboten dipun perkenanaken. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam natos dawuhaken, idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani duna akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuh. Niki hadis dipun riwayataken dening Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuhaken, ketika kalian itu bertiga, maka janganlah berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga niku tidak diajak, sampai kalian itu bergaul dengan manusia, karena hal ini dapat membuat orang yang ketiga itu bersedih. Sing dijak ngomong mek gur kancane tok. Nggih. Artinya falat hatta takhtalitu bin nas, sampai bercampur kepada orang lain itu artinya bertambah jumlahnya. Ketika sampun lebih dari 3 maka mboten napa-napa. Naam. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng kemudian Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh dhateng Sayyidina Mu'adz, "Wala tata'addam 'alan nasi fatanqati'a 'anka khairatid dunya wal akhirah." Dalam riwayat fayanqati'a 'anka khairud dunya wal akhirah. Kalau ini jamak berarti fatanqati'u. Fatanqati'a. Wala tata'addam 'alan nas, jangan kamu itu mengunggul-unggulkan di hadapan manusia, nyombong nih. Fatanqati'a 'anka, maka terputus dari engkau wahai Mu'adz khairatid dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semisal mengunggulkan harta. Saya telah berhasil sukses semacam ini karena
niki tak ta'adzam. Atau saya bisa alim semacam ini, ya, yang diunggulkan keilmuannya. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Yang pertama, karena yang demikian itu mau tidak mau niku akan membuat orang lain niku jauh, menjauhi orang niku. Akhirnya malah ngedoi tiang niku. Makanya ini yang pertama, orang enggak mboten remen. Jadi orang lain niku cenderungnya tidak suka ketika ada seseorang niku selalu mengunggulkan dirinya. Oke. Kecuali kalau yang lebih diunggulkan niku adalah anaknya. Jadi saumpama enek wong diomongi anake sampean niku kok luwih pinter kok sampean niku wong tuane niku mboten lara ati, Pak. Tapi kalau kemudian orang lain diunggulkan di depan panjenengan niku nuraninya orang, manusia, sifat kemanusiaan basyariahnya orang itu sebenarnya walaupun dia senyum di dalam hatinya itu ada goresan. Walaupun dia ketawa, tapi dia itu ketawa hanya menutupi dari rasa sakitnya. Kecuali kalau terkait dengan anak. Makanya dulu pernah terjadi Al-Imam As-Subuki Ali Tajuddin Ali As-Subuki Taqiyuddin ya. Menika suatu saat ada orang yang mengatakan, wahai Syekh, putrane jenengan Ahmad niku lebih baik daripada jenengan ketika dia menerangkan tentang ilmu. Tapi justru Imam Subuki niku malah senyum kemudian senang bunga. Justru kemudian langsung keluar dari lisan beliau syair. Durusu Ahmad khairun min durusi Ali, wa hadza 'inda Ali ghayatul amali. Pengajiannya Ahmad itu lebih baik daripada pengajiannya Ali. Artinya pengajiannya putrane niku lebih baik daripada pengajiannya bapake. Tapi kamu harus tahu, wa hadza li Ahmad, wahada inda Ahmad, wahada inda Ali, dan ini di sisi Ali itu adalah ghayatul amali, ini adalah puncak angan-angannya. Siapa orang tua mana yang pengen anaknya tidak lebih unggul dari bapaknya? Enggak ono. Lek pane bapak niku pancen bapak sing genah, pasti pengen duwe anak lebih baik daripada orang tuanya. Kalau dari sisi keilmuan lebih alim, kalau dari sisi kesuksesan dunia lebih sukses, kalau bahagia lebih bahagia, kalau sehat lebih sehat, kan ngaten nggih. Niku nurani. Ya, nuraninya semacam itu. Alasannya yang pertama niku karena niku dapat menyakit dan membuat jauh orang lain. Yang kedua, ada mutawadhu. Kalau orang itu suka tata'adzam, yu'adzam 'alan nas, ya, atau yata'adzam 'alan nas, dia itu suka mengagung-agungkan dirinya, mengalahkan dari orang lain, maka niku jelas ada sifat tidak ada tawadhu lah. Wong semakin tawadhu niku semakin dipun remeni kalih tiyang. Makanya tahu dipun sebutaken fatang qati'a anka khairatid dunya wal akhirah. Kebaikan dunia dan akhirat niku bakal diputus kali Gusti Allah. Dipun dawuhaken oleh sebagian ulama, at-tawadhu yajlibu mahabbatal ikhwan.
Sifat tawadhu niku akan membawa satu peranan menarik mahabbatal ikhwan kepada kecintaan saudaranya. Semakin orang itu berlaku tawadhu, maka semakin membuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah demikian itu, maka akan terjadi hubungan antara seorang ini dengan orang lain niku hubungannya akan semakin diperbaiki. Wong tawadhu niku akan ditawadhui. Makanya sampai ulama juga mendapatkan man tawadhu'a ma'an nas, wong niku kok tawadhu, bersikap tawadhu kepada manusia, tawadhu'an nasu ma'ahu, maka manusia akan bersikap tawadhu kepadanya. Bahkan untuk takabur kepada orang yang takabur itu dinilai sedekah, Pak. At-takabburu ma'al atau 'alal mutakabbirin. Bersikap takabur kepada ngungguli, kepada orang yang menyombongkan dirinya, itu adalah apa? As-sadaqah. Sadaqah. Bernilai semacam itu. Kenapa? Karena wong takabur niku dia sedang yalbas libas Allah al-kibriya, itu adalah ridai wa izari dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dan hadis qudsi. Sifat takabur kibriya niku hanya milik Allah. Artinya ketika ada seorang hamba kemudian bersifat dengan sifat itu, maka dia telah mencabut pakaiannya Allah Subhanahu wa taala, memaksakan diri untuk kepadanya. Lah niki dibendoni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek wong takabur ngoten niku terus ditakaburi. Untuk agar supaya apa? Insaf. Agar supaya sadar. Direndahkan, dihinakan. Mungkin kula natos cerita bagaimana dulu wonten tiyang ingkang takabure mboten kaprah. Nggih. Takabur akhirnya dijatuhkan rasa takaburnya niku. Riyen wonten raja, anake raja Al-Muhallab. Raja Muhallab niku termasuk dari anak-anak raja pada saat itu. Suatu saat niku berpapasan kali Sayyidina Malik bin Dinar. Maka Sayyidina Malik bin Dinar kemudian mengatakan, negor, karena niki dideloki wonge nyombongkan diri, ya ta'adzam 'alan nas, merasa dia itu unggul. Ditegur kali Sayyidina Malik bin Dinar, katakan lau taraktal khulaya'a lakana ahsan lak, kalau seandainya kamu itu meninggalkan kesombonganmu ini, maka kamu itu akan lebih baik. Ini akan lebih baik bagi kamu. Lah negor model ngoten niku, anake raja niku tersinggung mengatakan, "Doh, amat ta'rifuni, sampai niku mau gak ero aku. Apa kamu tidak mengenali saya?" Dijawab loh. Ini sebagai contoh bersikap merendahkan kepada orang yang sombong, menyombongi orang yang sombong. Beliau mengatakan, wallah, demi Allah,
A'rifuka, aku benar-benar kenal sama kamu. Kamu tanya, saya kenal Anda apa tidak? Saya kenal sekali. Siapa coba? Loh, a'rifuka ma'rifatan jayyidah. Saya kenal kamu ini dengan pengenalan yang full. Saya kenal betul sama Anda. Siapa saya? Siapa saya? Awwaluka nutfatun madhirah. Awalnya kamu itu adalah nutfah, ya, satu cairan yang menjijikkan. Wa akhiruka jifatun qadhirah, dan pada endingnya kamu itu nanti akan menjadi bangkai yang busuk, yang kotor. Wa anta ma'adzalika tahmilul 'adhirah, dan kamu walaupun kamu semacam ini modelnya, kamu di mana-mana kamu itu membawa yang sesuatu yang kotor, yang najis. Karena niki nasihat niki keluar dari hatinya seorang wali, Sayyidina Malik bin Dinar. Maka fa'arkhal fata ra'sahu wa kaffa amma kana alaih. Langsung tiang niki menundukkan kepalanya, kemudian dia menghindarkan diri daripada apa yang tadinya ada pada dirinya dari kesombongan itu. Jadi enak wong sombong niku ora malah diganggi-ganggi. Nggih. Kudu dinjelek ngoten niku. Fala tata'addam 'alan nasi fatanqati'a anka khairatid dunya wal akhirah wa la tumazzikin nas bilisanik. Mazzaka yumazziku itu merobek, mencabik-cabik. Jangan kamu cabik-cabik manusia bilisanika, dengan lisan kamu. Artinya melukai manusia dengan lisan kamu. Jangan kamu menghibai, jangan kamu mencaci maki, jangan kamu menjelek-jelekan, jangan kamu memfitnah. Sehingga kalau tetap kamu lakukan itu, fatumazziqaka kilabun nari yaumal qiyamah finnar. Kalau tetap kamu melakukan yang demikian itu, maka yang terjadi kamu nanti akan dicabik-cabik, akan mencabik-cabik kamu, kilabun nar, anjing-anjing nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teng neraka niku wonten anjing-anjing yang disediakan untuk mencabik-cabik dagingnya manusia di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian memberikan satu napa lek ngarani sempilan ayat, potongan ayat. Wan nasyitati nashta. Nggih. Datang surat Al-Qur'an, datang napa menika ayat An-Nazi'at, surat An-Nazi'at ayat kedua. Wan nasyitati nashta. Teng mriki nggih. Nasyitati nashta niku sebagian ada yang kemudian para mufassirin niku mengartikan nasyitatin nashta niku juga
kejadian yang akan terjadi di hari kiamat di neraka pun Gusti Allah terkait dengan anjing-anjing tadi. Walaupun sebagian mengatakan itu adalah nasyidatin nasyta, itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawanipun manusia dengan lemah lembut. Nasyitati nasyta. La ilaha illallah. Wan nazi'ati gharqa, kebalikannya dari nasyitati nasyta. Nazi'ati gharqa niku malaikat-malaikat yang nyabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nasyta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi dalam riwayat ini Kanjeng Nabi SAW menegaskan, mengatakan wan nasyitati nasyta, hal tadri ma hunna. Mu'ad, sampai rono mboten maksudnya nasyitati nasyta di sini. Hal tadri ma hunna, kamu tahu enggak siapa itu? Apa itu nasyitat itu? Maka Sayyidina Mu'ad matur, wa ma hiya bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, napa niku ayah dan ibuku menjadi tebusannya, menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Napa menika? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, qala kilabun finnari tanshitul lahma. Itu adalah kilabun nar, anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya apa? Tanshitul lahma, yang mencabik-cabik, menyisir ya. Tanshitu niku nyisir. Nyisir ya berarti kan nyabik. Mencabik-nyabik daging. Berarti mencabut daging minal azmi, daripada tulang. Daging-dagingnya manusia niku akan dikerontokkan dari tulangnya, dilepas dari tulangnya. Kaget niku Sayyidina Mu'ad lajeng matur teng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bapak dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Niku sumpah tiyang Arab. Bi abi anta wa ummi. Sumpah tiyang Arab menunjukkan napa menika bahwa kalimat ini kalimat yang besar. Man yutiku hadhil khisal, siapa yang mampu dengan bagian yang semacam ini wahai Rasulullah? Wa man yanju minha, siapa yang bisa selamat dari perkara-perkara ini wahai Rasulullah? Menjaga lisan, menjaga sikap. Niki kan angel estu gampang keperucut ingkang namine lisan menika. Terus sinten sing saged, sing kuat menahan pedihnya cabikan-cabikan anjing-anjing yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang kuat wahai Nabi, dan siapa yang bisa selamat daripada itu? Maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innahu layasirun ala man yassarahu Allah alaih. Itu sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang ringan bagi orang-orang hamba-hamba yang memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika semua yang ada dari larangan-larangan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin itu adalah sesuatu yang berat, tapi begitu orang itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita selalu berusaha dan kemudian mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintanya pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niku bakal dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. La yasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Gampang. Innama yakfika min dzalika. Hanya saja yakfika, mencukupi kamu min dzalika, daripada itu yang disebutkan tadi. Artinya apa? Yang kamu lakukan ini, pokoknya ini wahai Mu'ad, antuhibba linnas. Kamu itu mencintai manusia, terutama urusan-urusan akhiratnya. Ma tuhibbu li nafsika, sesuai dengan bagaimana kamu mencintai diri kamu. Lek saumpama awakmu gak pengen dilarani, ojo nglarani. Lek saumpama senenge awakmu niku lek diperlakukan baik, maka perlakukan baik kepada orang lain. Wa takraha lahum ma takrahu li nafsik. Kamu harus menghindarkan sesuatu yang tidak baik dari mereka, apa yang kamu tidak sukai terjadi pada diri kamu. Kalau kamu gak pengen begini, ya jangan melakukan itu kepada orang lain. Fa'idan anta ya Mu'ad, maka saat itu engkau wahai Mu'ad, qad salimta, lek sampun sampai itu memperlakukan manusia sesuai dengan keinginan kamu untuk memperlakukan diri kamu, maka kamu akan selamat. Qad salimta, kamu akan selamat. Najauta, selamat. Ya Allah. Dados ingkang dados weling-welingane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku masalah sosial. Masalah napa? Sosial. Terutama urusan lisan. Ya Allah. Wau dalu niku wonten rutinan dateng Pak Masruhin niki malam Rebo napa wonten niku? Rebo napa wonten niku? Malam Rebo Legi. Enten wilayah Ngantur niki wonten rutinan malam Rebo Legi. Teng mriku kula nggih matur riwayat hadis nggih saking Sayyidina Mu'ad. Niku ternyata setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak hal tentang apa yang paling baik, pintu kebaikan, kemudian juga napa menika paling puncaknya di dalam agama dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di akhir riwayat hadis menika, menegaskan bahwasannya kesempurnaan milaku dzalika kullihi, kabeh sing disebut nih tentang kunci-kunci kesainan niku wau, ternyata kuncinya milaku dzalika kullih, kesempurnaan itu semuanya ada pada satu. Napa menika? Kuffa alaika hadza. Kabeh sing kunci kebaikan, sing salat bengi, sing sedekah, nggih, atau kemudian yang lainnya, nggih, masalah jihad, juga masalah rukun Islam, semua kuncinya kesempurnaan itu ternyata ada pada lisan. Milaku kulli, milaku hadhihi kulli napa? Niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawakan kuffa alaika hadza. Jogonen niki kalih narik lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga niku sahabat Mu'ad niku lajeng terus tanpa dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Mosok awak dhewe niku bakal diazab, disiksa hanya dengan pembicaraan kami ini, wahai Rasulullah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam justru kemudian beliau niku dawuhaken, lho Mu'ad, mosok sampai ndak faham bahkan Kanjeng Nabi ndak wahaken thaqilat ka ummuk, kehilangan ibumu, kehilangan kamu wahai Mu'ad. Maksudnya kehilangan kamu niku thaqilat ka ummuk niku juga bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan besarnya perkara itu, untuk tambih, memberikan peringatan, kesane ngeh ngaten. Makna aslinya ngoten niku, kehilangan kamu ibumu wahai Mu'ad. Tapi muradnya niku untuk kalimat ta'ajub, kalimat ta'zimul amri, mengagungkan perkara yang akan dikatakan. Mengatakan napa yang didhawuhaken kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah niki istifham ingkari bimakna nafi, berarti bukankah manusia itu dihempaskan nanti di hari kiamat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kepalanya dulu, telungkup mereka dulu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tidak terjadi kecuali adalah hasil apa? Dari lisan mereka. Terperangah mendengar penjelasan menika saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata lisan niki memang cilik tapi daya hancurnya besar. Ngentek-ngenteki kuotan rokok. Nggih. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhaken aktsaru khotoya ibn Adam min lisanih, kebanyakan kesalahannya manusia itu adalah dari lisannya. Jadi lisan itu adalah satu bagian tubuh yang paling banyak mendominasi, memasukkan manusia itu ke dalam neraka. Bahkan Kanjeng Nabi dalam riwayat mengatakan man waqahullah syarra hadza, barang siapa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan dari ini, niku dhamintuhu bil jannah, aku jamin dia mlebu surga. Fi riwayah man napa menika waqahullah, barang siapa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min syarri bainal lihyaihi wa rijlaihi, dari keburukan kok Allah jaga manusia dari keburukan antara dua jenggot yaitu mulut dan dua kaki yaitu kemaluan, maka dakhalal jannah, mlebu teng surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkara sepele Pak Bu, masalah lisan niki. Sampai datang riwayat itu dipendhawakan innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ana wong niku berbicara, sesungguhnya manusia itu berbicara bil kalimah dengan satu kalimat ucapan saja. Nggih. Satu kalimat ucapan. Tapi kalimat ucapan itu termasuk min sakhatillah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu annaha taqa haitsu taqa.
Dia nggak tahu nanti dampaknya apa, dia nggak tahu nanti yang terjadi setelah itu apa. Maka fa yuqtabu lahu biha sakhatuhu ila yaumil qiyamah. Dicatat nih murkane Gusti Allah sampai dina kiamat. Ya Allah. Kadang-kadang malah mboten sumerep niku kalimat ini mosok medeni, mosok kalimat ini bahayane. Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara laha ba'san. Dia enggak tahu kalau kalimat ini punya dampak, dia enggak faham kalimat ini adalah kalimat yang memiliki madharat. Ucapannya biasa mawon, kadang megur nyinggung titik, dia enggak kerasa lek nyinggung. Dia enggak kerasa kalau itu menyakiti hatinya orang lain, dia enggak faham kalau itu membahayakan. Nggih. Dia enggak paham, terus pokoknya syukur ngomong syukur jeplak ngoten mawon. Tapi ternyata yahwi biha sab'ina kharifan finnar, dengan sebab kalimat yang dia tidak sadari itu ternyata dia dihempaskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang perjalanannya untuk menuju ke dasar daripada neraka itu 70 tahun, Pak. Saking jerune neraka niku. Makanya jaga lisan niku tanda iman. Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Kalau iman tenanan niku tandane napa? Hati-hati lek jeplak. Hati-hati lek ngomong. Kadang-kadang sakniki wong niku pengene komentar ngoten mawon. Wah, mboten komentar niku kula namung ngetik mawon lho. Tulisane sampean niku adalah ahadul lisanain, adalah di antara dua lisan. Artinya padha wae awakmu nulis utawa panjenengan niku napa? Ngocap niku sama, bahkan luwih awet tulisanmu daripada ucapanmu. Mungkin bar ngomong ngoten lek mboten direkam ngoten ya lali wong ngene mboten. Tapi lek tulisan, Pak. Hah? Wa ma min katibin illa sayafna wa yubqid dahru ma katabat yadah. Ulama niku sampai ndawakan berapa banyak orang yang menulis sesuatu niku dia sayafna, dia mati, dia hilang suatu saat. Tapi tulisannya wa yubqid dahru ma katabat yadah, berabad-abad niki, bertahun-tahun apa yang telah ditulis oleh tangannya niku akan kekal. Jadi mungkin sing nyelatu nang Facebook, teng pundi niku, internet, teng apa media sosial niku mungkin wis mati. Tapi sak niki caciannya niku masih ada sampai sekarang. Sampai goleki nang komentar, kolom komentar. Itu berapa banyak orang yang sudah mati itu, Pak. Sing ngomong lek kiai niki ngene, habaib itu ngene, sing memfitnah itu ngene. Iki mungkin wonge dadi digepuki nang alam kubur menika. Tapi tulisannya masih ada dan itu mendorong orang lain untuk berkomentar yang sama. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi fitnah, terkait dengan fitnah. Hati-hati sangat. Pun hati-hati nih kula panjenengan. Kenapa? Karena ana wong niku sing paling cilaka nggih. Tiang ingkang paling cilaka niku wong sing mati tapi ternyata mboten mati dosane. Niku wong sing paling cilaka. Siapa yang lebih celaka daripada orang yang demikian? Makanya Imam Asy-Syatibi niku natos dawaken apa? Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh. Beruntung orang yang mati tapi dosane nggih melu mati. Orang dikubur dosanya juga terkubur. Artinya apa? Dia enggak punya dosa jariyah. Tapi cilaka wal wailut tawil. Kecelakaan yang begitu berkepanjangan liman yamut, bagi orang yang meninggal dunia wa tabqa dhunubuh mi'ah au mi'atai sanah. Orang itu yang paling cilaka, orang yang sudah mati tapi ternyata dosanya itu terus mengalir, terus menetap sampai tahun-tahunan, sampai 100-200 tahun.
Akhirnya apa? Yu'adzabu biha fi qabrih, diazab teng kubure gara-gara dosa niku. Wa yus'alu anha ilang kiradiha, ditanya terus, didedes terus, dipertanggungjawabkan oleh malaikat-malaikatipun Gusti Allah teng alam kubur sampai fitnah yang pernah ditimbulkan itu selesai. Nggih, hati-hati nggih. Sing senengane nyinyir-nyinyir niku lah. Sing senengane melu komentar, hati-hati ya, S2. Hati-hati yo. Kenapa? Jadi kok tulisanmu selama cacian kamu itu masih ada dan itu membuat fitnah, membuat gelap daripada manusia yang lainnya. Terus ojo terus awakmu mati wis bar ora. Makanya teng surat Yasin biasanya kula panjenengan padha hafal kabeh surat Yasin. Napa dalam Gusti Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa yang disodorkan oleh kalian itu kami catat. Awakmu sholat dicatat, panjenengan sedekah dicatat, amal soleh dicatat, amal buruk juga dicatat. Tapi bukan itu saja yang akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharahum, juga rekam jejaknya, dampaknya. Dampaknya lek saumpama ana wong ngejaki wong apik, ngejake apik niku wau dicatat. Berhasil atau tidak berhasil. Tapi hasilnya ternyata sing jenengan aja apik niku luwih apik saka sampean. Kabeh hasil niku sing panen sampean. Dan tanpa mengurangi kebaikan yang akan didapatkan oleh pelakunya. Ya Allah. Begitu juga dengan keburukan. Pas berbuat buruk dicatat keburukannya, tapi dampak keburukannya kok terus bergulir dari tahun ke tahun. Yus niku PN kabeh, paneno. Sampai kapan berhentinya? Nanti diadab di kubur, ilang kiradiha, sampai fitnah itu reda. Lha sakniki lek teng media niku terus ono terus track recordnya itu terus ada gitu. Terus catatannya ada, fitnahannya ada. Kapan mari ini? Wallahu a'lam. Jan medeni masalah lisan ini. Muga-muga kula panjenengan saged jaga lisan kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Pun kemudian hadis niki sampun selesai. Periwayatipun Khalid bin Ma'dan niku beliau mengomentari, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adz li hadzal haditsil azim. Beliau komentare ngaten, kula niku mboten sumerep, mboten nate ningali seseorang yang lebih banyak bacaan Al-Qur'annya yang melebihi daripada Mu'adz bin Jabal. Artinya apa? Tidak ada orang yang lebih alim, orang yang lebih cenderung dengan Al-Qur'an yang melebihi Mu'adz. Tapi tegurane Kanjeng Nabi terkait Al-Qur'an juga. Kayak wingi niku dipun sebutaken hafid ala lisanika minal waqi'ah fi ikhwanika min hamalatil Qur'an. Tegurane kan ngoten. Padahal sing paling alim, sing paling bacaannya terbanyak dari Al-Qur'an, cenderung dengan Al-Qur'an itu menurut perawi niki adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apalagi lek kula panjenengan wis ora patek alim Al-Qur'an, mboten patek identik dengan Al-Qur'an, mboten patek berakhlak dengan Al-Qur'an, terus kemudian ana wong sing ahli Al-Qur'an lentune kemudian kula panjenengan nyinyiri, naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Fata'ammal ayyuhar raghib, maka dawuhipun Imam Ghazali, fata'ammal ayyuhar raghibu fil ilmi hadhil khisal. Angen-angeno ayyuhar raghib, bagi orang yang pengin fil ilmi, di dalam
mencari tahu hadhil khisal, bagian-bagian ini, hati-hati ya, angen-angenen. Selain mengangen-angen ngeten iki, terus kula panjenengan niku dipun perintahaken ken i'tisam. I'tisam dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh. Syekh Nawawi dawakan wa'tasim bimaulaka ilahal alamin, ilahil alamin. Wis gondelana Gusti Allah, lha sampean niku ngangen-ngangen ya Allah, mampu apa tidak, kamu punya Allah. Allah yang maha memampukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun nyuwuna teng Gusti Allah, ya Allah jenengan jaga lisan kula niki. Walzamil babit tadarru, carane kados pripun nek pengen nyuwun tulung dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, terus kula panjenengan niku melazimi pintu rahmatipun Gusti Allah kanthi tadarru. Tadarru niku mengibah. Nggih. Wal ibtihal, nangis, merintih ibtihal niku. Wal bukaa ana al-laili wa atrafan nahar. Wa atrafan nahar. Nangis sing akeh nangis dateng Gusti Allah. Awan bengi niku ma'al mutadarriinal ma'al mutadarriina al-mubtahilin, bersama dengan orang-orang yang mengibah dan orang-orang yang merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu la najata min hadzal amr illa birahmatihi. Dari perkara-perkara tadi niku wau wis mboten bakar selamat kecuali lek sampun dipun paringi rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Wa'lam, dan ketahuilah anna a'dhamal asbab fi rusukhi hadhil khaba'ith. Hati-hati. Beliau memberikan petunjuk niki Imam Ghazali. Wa'lam, dan ketahuilah anna a'dhamal asbab, sesungguhnya paling besar-besarnya sebab fi rusukhi hadhil khaba'ith, fi rusukhi ay thubut, menetapnya, mengakarnya hadhil khaba'ith, keburukan-keburukan ini sing dibahas wau, sing dibahas teng hadis sing dawa niki wau napa sih? Riba, fakhr, merasa unggul daripada orang lain, kibir, takabur, gumedi, ujub, buah bangga kepada dirinya, hasad, menghasut, mengiri kalian tiang lain itu, sum'ah, ria, dan lain sebagainya kemarin yang mau disebutakan. Fil qalbi, di dalam hati. Sebabnya apa sih kok penyakit-penyakit niku wau kok ana teng ati kula panjenengan? Kok merasa lebih baik daripada orang lain, kok senengane niku bungah karo awake dhewe dan lain sebagainya. Niku sebabnya apa? Dawuhipun beliau, tolabul ilmi li ajlil mubahah. Sebab utamanya kok saged mengakar kuat dalam hati dan diri manusia ketika dia itu mencari ilmunya untuk berbangga-banggaan. Nggih, mencari ilmu untuk berbangga-banggaan. La ilaha illallah. Niku kan sampun dipun peringatkan. Dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tentang larangan golek ngelmu dengan cara yang salah niku. Untuk mujadalah, untuk napa menika mubaha, bangga-bangga-aken ilmune. Teng hadis niku dipun dawuhaken, ya bunayya la tu'allimil ilma litubahi bihil ulama wa au tumari bihi sufaha au turai bihi fil majalis. Nggih. Atau dalam riwayat man ta'allamal ilma liyubahi bihil ulama au yumari bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Golek ngelmu niki untuk agar supaya napa? Litubahi bihil ulama. Agar supaya membangga-banggakan, ngungguli, ngalahne ulama saumpama. Iki sampean tak kalah nih. Au yumari bihi as-sufaha, atau menika untuk napa menika? Yumari niki la ilaha illallah, mendebat orang-orang yang bodoh. Semegur pengen debat-debatan tok. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia kepadanya, pengen dipuji kali wong. Adkhalahu Allahu nar au adkhalahu Allahu jahannam. Dilebokne nang nerakane-pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata niku sebabe kok iso iki kabeh ngakar goleke ngelmu niku keliru. Wal munafasah, dan juga untuk munafasah. Munafasah niku raghbah fi kaunil ilmi li nafsihi khassah dunal ghair. Pengine niku pokoke sing ilmune niku nanggone awake dhewe tok, wong liya gak pengen duwe saged duwe ilmu kaya dekne. Kenapa? Munafasah niku dari kata nafis, mulia. Jadi pengen limited edition, pokoknya kula sing alim tok. Sing alim niku namung napa? Kula. Nah, untuk itu golek ilmu niku pengen unggul nomor 1 dan tidak ada boleh orang seperti saya. Nah, ternyata penyakit itu bisa mengakar gara-gara salah anggenipun golek ilmu. Fal amiyu, adapun orang yang awam, maka orang yang awam itu orang yang enggak belajar, bima'zilin an aktsari hadhil khisal, bahkan justru wong awam dalam masalah ini itu bima'zilin, maksudnya ma'zil ini adalah taba'ud, jauh, an aktsari hadhil khisal, lebih banyak mereka itu tidak kena penyakit-penyakit ini. Wal mutafaqih, sementara orang-orang yang mutafaqih, orang-orang yang duwe ngelmu, mustahdafun, artinya dia itu ditegakkan di depannya laha, dari penyakit-penyakit ini, wa huwa muta'arridun au mu'arradun, dia dihadapkan muqbilun lil halaki bisababiha, dihadapkan kehancuran karena sebab khisal atau bagian-bagian penyakit-penyakit ini.
Artine napa? Wong lok duwe ngelmu luwih gampang, wong sing duwe keluwihan niku luwih kenek, luwih gampang ngolehi penyakit-penyakit niki. Riyak niku lak mboten mungkin lek gak wong ahli ibadah. Nggih napa mboten? Mosok ora tau salat terus arepe pamer salate piye, ora tau salat. Sum'ah yo ngoten, ujub, mosok wong niku saged berbangga diri kalau dia itu tidak ada yang memang layak dibanggakan, kan mboten. Nggih. Sifat hasad nggih ngoten. Dia punya sesuatu yang kemudian pengen unggul sementara ada keunggulan itu kepada orang lain, pengen dijatuhkan, ya itu karena dia punya keunggulan. Takabur nggih ngoten, mesti ana wong sing duwe kelebihane sehingga dia bisa takabur. Al-fakhr, bangga-banggaan juga pasti ada yang dibanggakan, kan ngoten. Para wong dipun rahmati Allah, makane wong sing duwe ilmu terutama niku lebih punya potensi besar daripada wong awam. Wong awam malah luwih aman teng mriki. Dalam hal ini wong awam luwih aman. Makanya dadi wong awam niku sakjane penak. Sakjane nggih. Dadi wong awam terus kemudian dia mau belajar sedikit demi sedikit iku sakjane malah luwih penak, Pak. Pokoke gelem rada genah manut wis pokoke manuto karo ulama wis gak usah terlalu mendalami ilmu tapi manuto karo ulama, aja keminter ngoten lho. Tapi masalahnya sakniki yang menjadi permasalahan wong niku. Niku kadang-kadang wong awam niku enggak merasa puas dengan yang ada pada dirinya dari keawamannya. Akhirnya melu-melu ulama. Pun niki terus ning Beijing mawon tapi kula tutup dengan closing statement. Niku lek teng Ihya kitabipun Imam Ghazali yang induknya niki yang lebih besar. Niku dawuhaken wa innama haqqul awam ayyuminu wa yuslimu wa yashtaghilu bi ibadatihim wa ma'asyihim. Sakjane hake wong awam niku penak. Pokoke dhewe iman, dia itu masuk Islam, terus menyibukkan diri dengan ibadahnya mereka, wa ma'asyihim dan mencari uangnya mereka, wis nyambeto gawe nang pasar. Wis sakmono ae. Wa yatruku al ilma lil ulama, menyerahkan ilmu ini wis kekno ulama. Lek bahas-bahas masalah agama aja melu. Serahkan kepada orang ulama. Oh, saat ini yang terjadi fitnah yang besar itu apa, Pak? Gara-gara apa, Pak? Napa? Wong awam ngomong ilmu. Wah, iki sapa? Wong menurut saya ini adalah pengkhianat agama lho. Sing mbok omongi ku kiai. Sing mbok omongne niku wong ahli ilmu. Terus awakmu niku maca era teteh. Nggih. Salat mawon mboten teteh. Ngaji mawon mboten teteh, terus kemudian ngomentari ulama. Lah niki masalah. Makanya sampai mengatakan fal amilau yasni. Kalau seandainya orang awam itu melakukan perzinaan, wa yasriku, dan kemudian dia itu malah justru mencuri, maling, kana khairan lahu min ayyatakallama fil ilmi. Dalam kondisi keawamannya dia berzina, mencuri dengan dosa-dosa yang lainnya, itu lebih baik daripada dia itu berbicara tentang ilmu. Artinya apa? Dosanya tentang pembicaraan dia tentang ilmu itu lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri maling. Paham ya? Kenapa? Yo, sesat, Pak. Lek wong awam melu-melu ngomentari perkara agama, padahal niku wong safih. Niku wong sing mboten ruh napa-napa. Kok melu-melu ngomentar tentang agama. Kayak contohnya masalah nasab niki. Niku lak masalah agama. Nggih mboten? Itu yang ngurusi niku sudah ada ilmunya. Sudah ada nasabah. Nasabah niku ahli nasab. Ada ilmunya semuanya. Ada landasan dalilnya kabeh. Lah wong awam melu.
melu nyerocos. Ora roh apa-apa. Enggak roh niku sing jenenge masalah suhrah wal ifadah, enggak paham. Masalah bagaimana hukum tes DNA, enggak paham dalam fikih. Enggak paham masalah ini bagaimana terputus dan tersanjung nasab. Ora paham, ora melu tok. Melu berbicara, melu komentar. Awakmu zino, awakmu jadi maling, luwih utama. Luwih slamet daripada apa? Berbicara dengan keawaman kamu tentang sesuatu yang kamu tidak kredibel di dalamnya. Nah, pramila pun dadi wong awam niku jare Imam Ghazali lho niki senes dawuh kula nggih. Senes omongan kula, Imam Ghazali kan dawuh, pokoke tugas wong awam niku bener. Napa? Pokoke Islam, iman, Islam, terus nyibukne awak nang ibadah sebisa dia, kemudian dia napa? Sibuk karo nang pasare, kerjane wis tutup. Ora usah melu-melu urusan selamat. Insya pokoknya manuto menyerahkan yatrukul ilma lil ulama, menyerahkan ilmu itu kepada ahlinya, selesai. Geger niku gara-gara apa? Ya Allah, wong gak duwe ilmu berbicara ilmu. Muga-muga kula panjenengan selamat kabeh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ngapunten kang kathah bila wonten tempat anggen matur awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.